Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilakan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah dengan bangkit berdiri kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan PKJ 2. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dan manusia
yang juga disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia untuk memelihara bumi beserta isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, Tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, Tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambar-Nya. Manusia dijadikan wakil dan mitra Allah di dunia, bahkan diberi kuasa untuk menguasai isi dunia. Namun dosa menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsunya semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia justru terabaikan. Dan kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga dengan alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kesadaran kami bahwa sebagai manusia kami mendapatkan sebuah hak istimewa untuk menjadi wakil Allah di bumi. Kami dengan segala keterbatasan kami dipercaya oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini sebagai anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mohon ampun kepadamu untuk setiap kegagalan dan kelalaian kami melakukan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya perilaku kami yang selama ini abai dan justru merusak kepercayaan Tuhan, boleh kami perbaiki dengan mulai saat ini memperbaiki diri dan hidup secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk disapa melalui pemberitaan firman hari ini. Baik ketika kami membaca Alkitab maupun mendengarkan perenungan atas firman Tuhan, kami mohon biarlah melalui itu semua Allah berbicara kepada kami, bahkan menegur kami ketika kami memiliki hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara dan berkuasa atas waktu ini, sehingga firman-Mu sungguh boleh kami terima dan kami mengerti untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu mengenali gambar berikut? Mungkin beberapa orang di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan filmnya atau bermain gamenya tahu gambar apa ini. Ini adalah gambar The Iron Throne dari Game of Thrones. Dalam sebuah pidatonya Jokowi juga pernah mengutip Game of Thrones ketika dia membawakan pidato tahunan di IMF. Nah, Iron Thrones ini sebuah benda yang kalau kita lihat bentuknya enggak gitu bagus-bagus amat. Banyak pedang ya mungkin ada artistiknya, tapi enggak terlalu bagus lah ya. Saya enggak yakin Bapak Ibu Saudara mau pakai ini sebagai salah satu kursi di rumah Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin membayangkannya saja sudah ketusuk-tusuk kaki pantatnya kalau duduk di situ. Tapi sebuah simbol ini diperebutkan oleh setidaknya 9 klan, ya, betul ya? Di Game of Thrones memperebutkan sebuah tahta yang ya bisa kita ambil pelajaran ini sebuah kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan di zaman apapun, di tempat manapun, dan bahkan dalam tema apapun, seperti yang saya singgung di bagian ini, sebuah serial, sebuah games selalu menarik orang. Kenapa? Karena secara naluriah manusia punya kecenderungan untuk menyenangi, menyukai kekuasaan. Jadi ketika ada kekuasaan yang di depan mata, maka orang bersedia untuk merebut dan bagaimana caranya mendapatkan. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan, pertanyaannya adalah siapa yang punya kekuasaan? Apakah kekuasaan hanya bicara tentang orang-orang yang menduduki jabatan tertentu, posisi tertentu, entah itu dalam pemerintahan, entah itu dalam sebuah perusahaan, atau lembaga-lembaga lain yang punya hierarki? Ternyata tidak. Bahkan manusia sejak bayi sekalipun sudah memiliki kuasa. Bapak Ibu nggak percaya? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya bayi dan bayi Bapak Ibu menangis karena popoknya basah. Apakah Bapak Ibu akan diam saja atau bergerak kemudian mengganti popok bayi? Jawabannya tentu bergerak dan mengganti popok bayi itu. Secara tidak sadar, kita telah dikuasai oleh seorang bayi. Bayi itu punya kuasa untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Hanya dengan menangis, maka kita bersedia melakukan sesuatu untuk dirinya. Jadi sejak bayi, manusia punya kuasa. Buktinya bayi tidak usah ngomong apa-apa, kita bisa menuruti apa yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Mazmur pasal 8,
menunjukkan bahwa manusia yang hina, manusia yang biasa gitu ya, telah diindahkan Tuhan dan mendapatkan sebuah kemuliaan yang seharusnya tidak pantas untuk didapatkan. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini kalau kita lihat secara leksionari, selain Mazmur pasal 8 ini ada Kejadian pasal 1 yang menjadi bacaan pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Kalau kita dengar Kejadian pasal 1, kita langsung tahu isinya tentang penciptaan. Dan dalam peristiwa penciptaan, di sana ada momen di mana Allah memberi kuasa kepada manusia. Di ayat yang ke-28 pasal 1, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ini jelas bahwa manusia diberi kuasa, berkuasalah, taklukkanlah. Allah memberi kuasa kepada manusia. Dan bacaan Injil yang menjadi bacaan leksionari hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Bagian ini juga berisi sebuah perintah, sebuah mandat dari Yesus kepada para muridnya pada waktu itu dan kepada kita sekarang, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini juga bicara tentang pemberian kuasa, pemberian mandat dari Yesus kepada para murid. Nah, 3 perikop ini bicara hal yang sama, yaitu pemberian kuasa dari Allah, dari Yesus kepada manusia. Permasalahannya Bapak Ibu, setelah manusia diberi kuasa, apa yang dilakukan oleh manusia dengan kuasanya? Saya menemukan gambar-gambar 10 years challenge. 2 gambar yang menunjukkan perbedaan rentang waktu 10 tahun pada hal-hal tertentu. Apa saja itu? Mari kita lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa Bapak Ibu Saudara? Gambar terumbu karang. Terumbu karang yang di tahun 2008 tampak berwarna-warni, tampak cantik begitu ya. Ketika 2018 berubah, keindahannya hilang. Atau gambar kedua, ya karena Bapak Ibu lama nggak jalan-jalan, ini jalan-jalan lewat khotbah. Gambar yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2009, seekor beruang kutub menampakkan diri dengan sangat cantik begitu ya, tetapi 2019 sekitarnya kering dan beruang kutub ini juga kurus kering. Atau gambar ini, di tahun 2008 masih terlihat gunung es di kutub, tapi pada 2018 gunungnya hilang. Kemana? Mencair. Atau gambar yang terakhir, menunjukkan betapa kontrasnya hutan yang semula hijau, yang semula menjadi paru-paru bumi harus kering karena kebakaran hutan. Dan mungkin banyak contoh lainnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa ternyata manusia telah gagal melakukan mandat yang Allah berikan. Secara khusus untuk alam semesta ini. Ketika di kitab Kejadian tadi kita membaca bahwa manusia diberi kuasa atas binatang, atas alam semesta ini, kita melihat realitas sekarang bahwa manusia telah gagal memelihara apa yang telah Tuhan berikan. Ya. Manusia menggunakan kuasanya untuk menghancurkan. Dan bukan hanya bicara tentang alam semesta. Kalau kita bicara tentang kuasa di sekitar kita, ketika orang sudah duduk di dalam jabatan tertentu, memiliki kuasa tertentu, manusia bisa berubah.
Kenapa? Karena dosa dan keegoisan manusia. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita punya kuasa? Hal yang pertama, kita perlu mengingat bagaimana kita memperoleh kuasa yang kita punya saat ini. Bahwa kuasa yang kita punya adalah pemberian. Kitab Kejadian, Mazmur, dan Matius menyuarakan hal yang sama, bahwa kekuasaan adalah sebuah pemberian. Ketika manusia bisa berkuasa atas alam semesta, atas sekitarnya, itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka seharusnya sebagai orang yang diberi kepercayaan, kita bisa menggunakannya dengan baik. Dan yang kedua, kita perlu menyadari bahwa kekuasaan yang kita punya adalah kekuasaan yang semu. Artinya, itu bukan dari diri kita, maka kapanpun Allah menginginkan, itu bisa diambil dari kita. Maka di Minggu Trinitas ini kita akan mengingat bagaimana karya Allah Trinitas di tengah-tengah dunia ini. Karya Allah Trinitas punya dua nilai. Nilai yang pertama adalah nilai kebaikan. Di kitab Kejadian, setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu dalam hari tertentu, Allah selalu mengatakan segala sesuatunya baik. Bahkan di hari terakhir ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Apa artinya? Allah hanya punya baik dan sungguh amat baik. Kayak kalau kita itu makan taunya cuma enak sama enak banget gitu ya. Allah tuh cuma taunya baik dan sungguh amat baik. Jadi ketika Allah punya kuasa, Ia menggunakannya untuk kebaikan. Ia menghasilkan sesuatu yang baik, yang bisa dinikmati oleh ciptaannya. Dan nilai yang kedua, selain nilai kebaikan, yaitu nilai kasih. Kasih lawan dari keegoisan. Mari kita menggunakan setiap kuasa yang saat ini ada di dalam diri kita untuk memunculkan dua hal ini, yaitu kebaikan dan kasih. Ketika kita dipercaya untuk punya kuasa di dalam keluarga kita, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, gitu ya. Apakah kita menggunakan kekuasaan kita untuk menindas anggota keluarga kita yang lain dengan melakukan kekerasan kepada mereka, baik itu secara fisik maupun secara verbal ketika keinginan kita tidak dipenuhi? Atau kita menggunakan kuasa kita untuk menghasilkan kebaikan di dalam keluarga kita yang bisa dinikmati oleh setiap anggota keluarga, oleh anak-anak kita? Kalau kita punya kuasa di dalam pekerjaan kita, ketika kita menjadi seorang atasan, ketika kita menjadi seorang majikan yang punya banyak anak buah, apakah kita menampilkan diri sebagai seorang atasan yang penuh kasih dan penuh kebaikan? Atau anak buah kita, bawahan kita, karyawan kita tersakiti karena kita adalah tipe majikan yang harus dituruti keinginannya, tidak pernah mau mendengar pendapat orang lain, atau seorang majikan yang tidak pernah mau menerima kesalahan orang lain? Mari kita mengevaluasi diri kita, atau di dalam gereja, atau juga di dalam masyarakat, bagaimana kita menampilkan kekuasaan yang sudah Tuhan percayakan ini, sehingga hanya ada kebaikan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terlibat dalam karya Allah Trinitas, membawa pemulihan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, di dalam kesadaran kami bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi yang sekaligus dikasihi oleh Tuhan secara luar biasa. Dan Engkau mempercayakan kepada kami banyak perkara di mana kami boleh ikut terlibat di dalam karya Tuhan. Dan kalau selama ini kami masih gagal menampilkan wajah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kebaikan, tolonglah kami, supaya dengan kekuasaan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sekitar kami, memulihkan relasi bahkan alam semesta ini sehingga segala sesuatunya menjadi baik seperti semula bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan saat ini ya Bapa, kami bersahati di dalam doa syafaat. Kami teringat untuk situasi yang sampai saat ini masih kami hadapi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak karena pandemi saat ini. Untuk mereka yang masih terus berjuang memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan kondisi kesehatannya karena usia yang lanjut dan karena sakit penyakit yang saat ini dialami, dan karena keterbatasan sarana kesehatan, karena kami tidak dimampukan untuk bergerak dengan leluasa, dan ada banyak kendala lain yang mungkin kami hadapi di dalam keseharian. Ingatkan selalu kami bahwa kami punya Tuhan yang kuasanya sempurna dan yang rancangannya terbaik untuk kehidupan kami. Sehingga di saat ini, di dalam pandemi yang kami alami, kami tetap boleh menemukan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami secara khusus berdoa juga untuk kegiatan pendidikan yang juga terhambat. Kami berdoa supaya para guru juga dimampukan untuk terus berinovasi, menyalurkan ilmu pengetahuan dengan segala sarana yang ada, dan juga untuk para siswa yang harus berjuang, tetap belajar dan memperlengkapi diri di tengah segala kesulitan dan keterbatasan. Dan kami juga berdoa untuk Sekolah Bentara Wacana di dalam kegiatan belajar mengajar yang terus berlangsung. Biarlah keberadaan Sekolah Bentara Wacana boleh membawa terang Tuhan dalam dunia pendidikan secara khusus di Kota Muntilan ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan persekutuan kami sebagai keluarga besar umat Tuhan yang secara fisik tetap belum bisa berjumpa secara leluasa, tapi biarlah kami tetap boleh diikat di dalam kasih persaudaraan yang erat karena Tuhan sendiri yang hadir di antara kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami mohon biarlah pandemi ini segera boleh berlalu, ataupun jika saatnya belum tiba, kami juga dimampukan untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan situasi hidup saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 242
ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa, doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala Tuhan berikan pada kami, di mana kami boleh memperoleh kesehatan hingga saat ini. Bapa, saat ini kami mengucapkan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat kami pergunakan untuk kegiatan-kegiatan di gereja-Mu di tempat ini. Inilah doa sembahyang kami yang kami minta di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan
Saudara, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.